Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardiansyah dari kelas E dengan NIM 210901501064. Kali ini saya akan mengerjakan tugas final pengantar ilmu ekonomi. Saya memilih topik yaitu pendapatan nasional. Apa sih pendapatan nasional itu? Pendapatan nasional adalah jumlah total pendapatan yang diterima oleh masyarakat suatu negara sebagai bentuk balas jasa berhubungan dengan proses produksi barang dan jasa. Dalam pendapatan nasional itu ada beberapa istilah atau rumus-rumus seperti yang pertama, Gross Domestic Product atau GDP. GDP atau disebut juga Produk Domestik Bruto, PDB, adalah jumlah seluruh produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat suatu negara selama 1 tahun, termasuk di dalamnya barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara asing dan perusahaan asing yang beroperasi di dalam negeri. Jadi baik perusahaan yang didirikan oleh perusahaan Indonesia itu sendiri atau dari perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia itu tetap dianggap sebagai produk gross domestic. Rumus GDP yaitu semua produk WNI dalam negeri dan luar negeri. Yang kedua ada Gross National Product, GNP, yaitu jumlah seluruh barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat selama 1 tahun, termasuk jumlah barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat negara tersebut yang bekerja di luar negeri, tetapi tidak termasuk barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat asing yang bekerja di dalam negeri. Jadi gross national product ini seperti tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri itu menghasilkan suatu produk disebut dengan gross national product. Rumusnya yaitu gross national product sama dengan GDP dikurang dengan pendapatan neto terhadap luar negeri. Kita lanjut. Ada istilah selanjutnya yaitu net national product atau seluruh nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat suatu negara dalam 1 tahun. Cara untuk menghitung GNP adalah PNB dikurangi dengan penyusutan. Rumusnya yaitu NNP sama dengan GNP dikurang dengan penyusutan barang modal. Kita lanjut ke istilah yang selanjutnya, ada net national income atau NNI. Net national income ini adalah produk nasional neto dikurangi dengan pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung merupakan unsur pembentuk harga pasar, tetapi tidak termasuk dalam biaya faktor produksi. Pajak ini dapat dialihkan kepada pihak lain. Contohnya, pajak tidak langsung adalah pajak penjualan, bea masuk, dan cukai. Rumus untuk menghitung NNI yaitu NNP dikurang pajak tidak langsung. Istilah selanjutnya ada PI dan DI. PI yaitu pendapatan yang berhak diterima oleh seseorang sebagai bentuk balas jasa atas keikutsertaannya dalam proses produksi. Rumusnya yaitu PI dikurang sama dengan NNI ditambah dengan pajak tidak langsung. Selanjutnya ada DI. DI yaitu pendapatan yang diterima seseorang untuk keperluan konsumsi maupun untuk ditabung. Besarnya pendapatan bebas adalah pendapatan perseorangan dikurangi dengan pajak langsung. Misal, pajak penghasilan. Rumusnya yaitu DI sama dengan PI dikurangi pajak langsung. Tujuan pendapatan nasional yaitu yang pertama ada untuk mengetahui kemajuan perekonomian suatu negara. Jadi, dengan menghitung pendapatan nasional, kita dapat mengetahui kemajuan perekonomian suatu negara. Semakin tinggi nilai pendapatan nasional, berarti semakin tinggi pula kemajuan perekonomian suatu negara. Yang kedua, ada untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemajuan ekonomi suatu negara. Dengan menghitung pendapatan nasional, kita dapat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemajuan ekonomi suatu negara. Misalnya, jika suatu pendapatan nasional menurun melalui perhitungan pendapatan nasional, kita bisa menganalisis faktor-faktor apa yang menyebabkan penurunan tersebut. Yang ketiga, ada untuk membuat rencana
pembangunan. Nah, dengan menghitung pendapatan nasional, kita bisa mengetahui berbagai perolehan pendapatan nasional yang menunjang pendapatan tersebut. Jadi, apabila kita ingin meningkatkan pendapatan nasional, pemerintah harus merencanakan pembangunan lapangan usaha tersebut. Kita lanjut. Ada manfaat pendapatan nasional. Manfaat yang pertama yaitu sebagai pengukur tingkat kemakmuran negara. Yang kedua, ada mengetahui pertumbuhan perekonomian negara dengan cara membandingkan pendapatan nasional dari waktu ke waktu. Yang ketiga, dapat dijadikan dasar perbandingan dengan perekonomian negara lain. Yang keempat, dapat membantu kebijakan pemerintah di bidang ekonomi. Lanjut, ada faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Yang pertama, ada faktor kualitas SDM. Jadi, negara dengan kualitas SDM yang tinggi tentu memiliki kecenderungan untuk memiliki pendapatan nasional yang tinggi pula. Contohnya, seperti negara Jepang. Jepang merupakan negara maju yang dikenal memiliki kualitas SDM yang tinggi. Hal tersebut dinilai dari kecilnya potensi sumber daya alam SDA yang dimiliki oleh Jepang, namun mampu menghasilkan pendapatan nasional yang lebih tinggi dari Indonesia. Walaupun Indonesia memiliki SDM yang banyak serta kaya, faktor kualitas SDM menjadi faktor kepentingan yang dapat menentukan peningkatan atau kurangnya pendapatan nasional dari suatu negara. Oleh sebab itu, sangat penting bagi sebuah negara untuk mengelola sumber daya manusia yang ada di dalamnya, seperti halnya yang dibahas sesuai dengan buku manajemen sumber daya manusia. Yang kedua, ada keadaan alam. Negara dengan potensi sumber daya alam yang melimpah, apabila dikelola dengan baik, maka akan menghasilkan pendapatan nasional yang tinggi. Seperti Indonesia, memiliki sumber daya alam yang melimpah dan dikenal sebagai negara yang kaya SDA, namun belum berhasil mengelola sumber daya alamnya tersebut dengan baik. Maka sumber pendapatan nasional Indonesia dengan Jepang kalah jauh, karena ketidakberhasilan Indonesia mengelola SDA-nya yang baik. Walaupun dibandingkan dengan Jepang yang tidak memiliki sumber daya alam yang banyak tadi. Yang ketiga, ada ketersediaan modal. Apabila suatu negara memiliki modal yang cukup untuk mengelola sumber daya alam yang tersedia tadi, tentu pendapatan nasional negara tersebut akan meningkat. Serta sebaliknya, apabila negara tidak memiliki cukup modal atau kekurangan modal, maka pendapatan nasional negara tersebut tidak optimal. Umumnya, apabila negara mengalami kekurangan modal, maka negara tersebut akan mengundang investor untuk menanamkan modalnya. Biasanya investor asing menanamkan modal dalam bentuk mendirikan perusahaan di Indonesia. Kemudian ada stabilitas dan kebijakan. Apabila negara tersebut memiliki pemerintahan yang berwibawa, bersih, serta berkualitas, maka pemerintah negaranya tentu akan membuat kebijakan yang tepat. Baik di bidang ekonomi maupun politik. Kebijakan yang tepat disertai dengan pelaksanaan yang bertanggung jawab akan berpengaruh pada kenaikan pendapatan nasional suatu negara. Yang terakhir ada kesejahteraan masyarakat. Tingkat kesejahteraan masyarakat sangat mempengaruhi pendapatan nasional. Apabila masyarakatnya sejahtera, otomatis pendapatan nasionalnya pun ikut bertambah. Kita lanjut ke ada contoh soal atau studi kasus mengenai pendapatan nasional. Di sini soalnya diketahui GNP atau Gross National Product suatu negara sebesar 30 miliar. Penyusutannya sebesar 700 juta, pajak tidak langsungnya sebesar 50 juta. Dari data tersebut, maka dapat diketahui bahwa besar net national income-nya adalah. Jadi, yang ditanyakan adalah berapakah besar NNI-nya atau net national income. Oke. Sekarang kita akan menghitungnya.
Karena kita belum mengetahui, pada soal tidak diketahui jumlah NNP-nya atau net national product-nya, maka kita harus mencari NNP-nya terlebih dahulu. Rumus untuk mencari NNP yaitu NNP sama dengan GNP, Gross National Product, dikurangi dengan penyusutan barang modal. Penyusutan barang modal. Oke. NNP-nya yaitu sebesar NNP sama dengan GNP-nya sebesar 30 miliar. Kita kurangi dengan penyusutan barang modalnya sebesar 700 juta. Sama dengan 29 miliar 300 juta. Jadi jumlah NNP-nya yaitu 29 miliar 300 juta. Sekarang kita akan mencari NNI-nya. Karena kita sudah mengetahui GNP-nya. Rumus untuk mencari NNI yaitu NNP dikurangi dengan pajak tidak langsung. NNI sama dengan NNP dikurang dengan pajak tidak langsung. Nah, karena kita sudah mengetahui NNP tadi, sudah kita hitung, maka langsung kita masukkan NNP-nya sebesar 29 miliar 300 juta. Kita kurangi dengan pajak tidak langsungnya sebesar 50 juta. Jadi NNI-nya sama dengan 29 miliar 250 juta. Jadi total NNI negara ini yaitu 29 miliar 250 juta. Baiklah, sekian pemaparan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.